Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas tentang materi persamaan dan fungsi kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umum persamaan kuadrat dalam variabel x adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan a, b, dan c bilangan nyata atau real dan a tidak sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut. X kuadrat kurang 10x tambah 20 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat. Contoh yang kedua, x kuadrat tambah y kuadrat min 2x plus 5 sama dengan 0 bukan merupakan persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat. Penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang membuat pernyataan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 bernilai benar. Perhatikan persamaan kuadrat. 2x kuadrat tambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Perhatikan bagan nilai x sama dengan min 2. Hasil substitusi x ke 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Di sini x-nya diganti dengan min 2. Berarti 2 kali min 2 pangkat 2 ditambah 3 kali min 2 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti hasilnya 2 dikali 4 dikurang 6 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti 8 dikurang 8 sama dengan 0. Berarti keterangannya bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat yang bernilai benar. Yang kedua, x sama dengan 0. X-nya diganti dengan 0. Berarti hasilnya sama dengan min 2 sama dengan 0. Pernyataan bernilai salah. Yang ketiga, x sama dengan 1/2. X-nya diganti dengan 1/2, maka nilainya 0 sama dengan 0. Maka pernyataan bernilai benar. Dari tabel berikut, jika x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1/2 disubstitusikan ke dalam persamaan kuadrat, 2x pangkat 2 tambah 3x dikurang 2 sama dengan 0 menghasilkan pernyataan yang bernilai benar, sehingga nilai x sama dengan min 2 atau x sama dengan 1/2 merupakan penyelesaian persamaan kuadrat dari 2x kuadrat tambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Menentukan persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. 1. Ubah persamaan kuadrat ke bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ke ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Langkah kedua, faktorkan persamaan tersebut. Dan ketiga, selesaikan hasil pemfaktoran menggunakan sifat faktor 0. Contoh, menentukan akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah 3x min 4 sama dengan 0. Bisa dilihat faktornya dari x kuadrat ditambah 3x min 4 sama dengan 0 adalah x ditambah 4 dikali x dikurang 1 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0, x sama dengan min 4.
Yang kedua, X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0 adalah min 4 dan atau 1. Cara kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna sebagai berikut. A. Ubah persamaan kuadrat ke bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Langkah B. Jadikan koefisien X kuadrat menjadi 1, yaitu dengan mengkalikan 1 per A. Yang C. Pindahkan konstanta persamaan kuadrat ke ruas kanan. Yang D. Tambahkan kedua ruas persamaan kuadrat dengan kuadrat 1/2 koefisien X, yaitu B/2A kuadrat. E. Lakukan manipulasi aljabar sehingga diperoleh persamaan bentuk kuadrat sempurna. Dan yang terakhir, tentukan penyelesaian persamaan bentuk kuadrat tersebut. Contoh, tentukan penyelesaian dari 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Koefisien X kuadrat dijadikan 1, yaitu dengan mengkalikan 1/2 pada kedua ruas sehingga diperoleh 1/2 dikali 2X kuadrat tambah 3X dikurang 2 sama dengan 1/2 dikali 0 sama dengan X kuadrat ditambah 3/2X dikurang 1 sama dengan 0. X kuadrat tambah 3/2X sama dengan 1. Konstanta dipindahkan ke ruas kanan. Kedua ruas ditambah 1/2 koefisien X kuadrat, yaitu 1/2 dikali 3/2 kuadrat sama dengan 3/4 kuadrat, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 3/2X ditambah 3/4 kuadrat sama dengan 1 ditambah 3/4 kuadrat sama dengan X tambah 3/4 kuadrat sama dengan 1 ditambah 9/16. X tambah 3/4 kuadrat sama dengan 25/16. Cara yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Dengan rumus ABC, mencari X1 dan X2 sama dengan min B ditambah kurang akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat dari 2X kuadrat ditambah 3X min 2 sama dengan 0 memiliki nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan min 2. X1 sama dengan min 3 ditambah kurang akar dari 3 kuadrat min 4 dikali 2 dikali min 2 per 2 dikali 2 sama dengan min 3 tambah kurang akar dari 25 per 4 sama dengan min 3 tambah kurang 5 per 4. Untuk mencari X1 kita ambil yang tambah, jadi min 3 ditambah 5 per 4. Sedangkan untuk X2 min 3 dikurang 5 per 4. X1 sama dengan 2 per 4 dan X keduanya adalah min 8 per 4. X1 sama dengan 1 per 2 dan X2 nya sama dengan min 2. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat
ditambah 3x min 2 sama dengan 0. Untuk cara rumus ABC adalah 1/2 atau min 2. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Rumus kalinya adalah X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sedangkan selisih akar-akarnya adalah X1 dikurang X2 sama dengan akar D per A. Sedangkan D-nya itu adalah akar dari B kuadrat min 4AC per A. Contoh soal, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 4X kuadrat kurang 8X tambah 10 sama dengan 0, tentukan nilai dari X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Hubungan nilai diskriminan dan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 positif, maka D-nya lebih besar dari 0, X1 ditambah X2 lebih besar dari 0, X1 dikali X2 lebih besar dari 0. Jika X1 dan X1 negatif, X2-nya positif, maka D lebih besar dari 0, X1 dikali X2 lebih kecil dari 0. Jika kedua-duanya adalah negatif, maka D-nya lebih besar dari 0, X1 ditambah X2 lebih kecil dari 0, X1 dikali X2 lebih besar dari 0. Jika X1 sama dengan min 2, jika X1 sama dengan min X2, maka D lebih besar dari 0, X1 ditambah X2 sama dengan 0, dan B sama dengan 0. Jika X1 sama dengan 1 per X2, maka D-nya lebih besar dari 0, X1 dikali X2 sama dengan 1, A sama dengan C. Jika X1 sama dengan X2, maka D-nya sama dengan 0, X1 sama dengan X2 sama dengan min B per 2A. Yang terakhir, jika X1-nya sama dengan 0, maka D-nya lebih besar dari 0, C-nya sama dengan 0. Kalian bisa perhatikan di tabel berikut ini. Menyusun persamaan kuadrat baru. Jika diketahui akar-akarnya, maka untuk menyusun persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat min X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Jika diketahui hubungan antara akar-akar persamaan kuadrat baru dengan akar-akar persamaan kuadrat lama, maka X kuadrat dikurang alfa ditambah beta kali X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Nilai alfa ditambah beta dan alfa dikali beta dapat ditentukan menggunakan nilai-nilai pada bentuk X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Contoh soal untuk persamaan kuadrat baru. Misalkan alfa dan beta akar-akar dari persamaan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 6 sama dengan 0. Maka tentukanlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per alfa dan 1 per beta. Cukup sekian materi yang disampaikan dari persamaan kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya yaitu fungsi kuadrat.